Sunda Wiwitan adalah kepercayaan asli masyarakat Sunda yang telah ada sejak zaman sebelum pengaruh agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke wilayah Nusantara. Secara harfiah, Sunda Wiwitan berarti di Sunda yang asli, atau di awal Sunda, yang mencerminkan ajaran leluhur tentang hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, terdapat konsep penting mengenai Tuhan yang dikenal dengan nama Sang Hyang Kersa, yang berarti Ji yang Maha Berkehendak, atau Ji yang Maha Kuasa. Apa itu Sang Hyang Kersa? Sang Hyang Kersa adalah entitas tertinggi dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, yang diyakini sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. Sang Hyang Kersa adalah Tuhan yang mengatur segala yang ada, termasuk manusia, alam, dan semua makhluk hidup. Dalam kosmologi Sunda Wiwitan, Sang Hyang Kersa tinggal di Buana Nyungcung, tempat tertinggi dalam alam semesta, yang berada di atas seluruh lapisan dunia. Konsep ini menggambarkan posisi Sang Hyang Kersa sebagai penguasa tertinggi dan sumber dari segala kehidupan. Masyarakat Sunda Wiwitan memandang Sang Hyang Kersa sebagai sumber kekuatan yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan melalui keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Setiap tindakan manusia harus selaras dengan kehendak Sang Hyang Kersa, dan harmoni dengan alam dianggap sebagai cara untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Kepercayaan terhadap Sang Hyang Kersa dan ajaran Sunda Wiwitan diperkirakan telah berkembang sejak zaman prasejarah, sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Jawa Barat. Pada masa itu, masyarakat Sunda menjalankan kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka meyakini bahwa setiap unsur alam memiliki roh dan harus dihormati. Alam dipandang sebagai manifestasi dari kekuatan Sang Hyang Kersa, sehingga menjaga keharmonisan dengan alam merupakan bagian dari tugas spiritual manusia. Ketika agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, ajaran Sunda Wiwitan mulai berinteraksi dengan ajaran baru ini. Meski ada pengaruh dari agama-agama tersebut, konsep Sang Hyang Kersa tetap menjadi inti dalam ajaran kepercayaan asli Sunda. Bahkan ketika kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanegara dan Sunda mulai memeluk agama Hindu dan Buddha, banyak masyarakat di pedalaman yang tetap mempraktikkan ajaran Sunda Wiwitan, termasuk penghormatan kepada Sang Hyang Kersa. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar ke wilayah Jawa Barat, membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan agama masyarakat Sunda. Banyak orang Sunda yang beralih ke Islam, terutama di wilayah pesisir seperti Banten dan Cirebon. Namun, di pedalaman, terutama di komunitas adat Kanekes atau suku Baduy, ajaran Sunda Wiwitan tetap bertahan. Di sini, penghormatan kepada Sang Hyang Kersa terus dipelihara melalui ritual-ritual adat, pantangan, dan cara hidup yang menjaga kesederhanaan dan keselarasan dengan alam. Suku Baduy, yang merupakan salah satu komunitas yang paling dikenal dalam menjaga ajaran Sunda Wiwitan, hidup dalam kesederhanaan tanpa menerima modernitas. Mereka percaya bahwa menjaga kelestarian alam adalah perintah dari Sang Hyang Kersa, dan setiap pelanggaran terhadap alam adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Meskipun jumlah penganut Sunda Wiwitan semakin berkurang, ajaran-ajaran tentang keseimbangan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap alam dan Tuhan masih relevan hingga hari ini. Nilai-nilai Sunda Wiwitan, terutama ajaran tentang keselarasan dengan alam sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Kersa, memberikan pelajaran penting tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya. Beberapa nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern antara lain, 1. Keselarasan dengan alam, menjaga alam sebagai ciptaan Sang Hyang Kersa adalah kewajiban manusia. Ajaran ini mengingatkan kita untuk tidak merusak lingkungan dan untuk hidup dengan cara yang lebih ramah lingkungan. 2. Penghormatan terhadap leluhur. Sunda Wiwitan mengajarkan bahwa leluhur adalah perantara antara manusia dan Sang Hyang Kersa. Penghormatan terhadap leluhur berarti menghargai asal-usul dan menjaga tradisi yang baik. 3. Kehidupan sederhana, menghormati Sang Hyang Kersa melalui kesederhanaan dan pengekangan diri. Hal ini tercermin dalam cara hidup suku Baduy, yang menolak kehidupan modern demi menjaga spiritualitas dan keharmonisan dengan alam. Konsep Sang Hyang Kersa dan ajaran Sunda Wiwitan memiliki pengaruh yang mendalam dalam kebudayaan Sunda. Banyak tradisi, seni, dan cara hidup masyarakat Sunda yang mencerminkan penghormatan terhadap Sang Hyang Kersa dan alam. Dalam seni musik, tari, dan sastra Sunda, unsur spiritualitas dan hubungan dengan alam selalu hadir. Bahkan dalam praktik bertani, konsep keseimbangan dengan alam yang diajarkan oleh Sunda Wiwitan tetap hidup. Kepercayaan Sunda Wiwitan memiliki beberapa kesamaan dengan kepercayaan asli masyarakat Jawa, seperti Kejawen, yang juga menganut konsep animisme, dinamisme, dan penghormatan terhadap leluhur. Meski demikian, Sunda Wiwitan lebih terfokus pada konsep Sang Hyang Kersa sebagai penguasa tertinggi. Sedangkan dalam Kejawen, konsep Tuhan lebih bervariasi, tergantung pada pengaruh agama yang masuk, seperti Hindu, Buddha, dan Islam.
Kedua kepercayaan ini sama-sama memiliki filosofi tentang hubungan manusia dengan alam dan spiritualitas, meskipun dengan ekspresi budaya yang berbeda. Sunda Wiwitan dengan konsep Sang Hyang Kersa menawarkan pandangan spiritual yang mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Meskipun ajaran ini semakin jarang dipraktikkan, nilai-nilainya tentang harmoni, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur tetap relevan di tengah dunia modern. Sunda Wiwitan bukan hanya kepercayaan, tetapi juga filosofi hidup yang mendefinisikan cara hidup masyarakat Sunda sejak masa lampau hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini tentang Sunda Wiwitan, kepercayaan leluhur yang mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru tentang nilai-nilai lokal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan modern. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya tentang budaya Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus lestarikan warisan budaya kita bersama.